Saudara, pada malam hari ini kita berjumpa dengan Bapak M. Kopran D ya, SIMM. Beliau adalah Sekretaris BPKAD Kabupaten Lahat, dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana pengelolaan keuangan. Nah, Pak Kopran, kira-kira gimana sih ruang lingkup kerja BPKAD? Silakan. Terima kasih Pak Supardi, terima kasih kunjungannya. Jadi perlu kami informasikan bahwasanya BPKAD ini merupakan salah satu unsur pemerintah penunjang program visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Lahat tahun 2019-2023. Ya. BPKAD ini salah satu penunjang di unsur misi yang pertama, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif. Ya. Jadi salah satu tujuannya yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ya. Ini indikator utama khusus untuk BPKAD ini yaitu pelayanan prima dan pengelolaan keuangan yang bersih serta tercapainya capaian kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi dari dua indikator utama ini, yang pertama yaitu pelayanan prima. Di BPKAD saat ini kita sudah punya aplikasi Sinar. Aplikasi Sinar ini yaitu aplikasi untuk pencatatan surat. Jadi masyarakat yang berada di Kabupaten Lahat termasuk OPD tidak perlu lagi datang bertemu dengan person-person yang ada di BPKAD. Cukup dilayani secara online. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan tercapainya capaian kinerja, pembangunan yang transparan dan akuntabel. Ini indikator ini target utamanya yaitu adalah WTP. Sampai saat ini kita sudah berapa kali WTP? Sampai tahun 2020, pemeriksaan 2020 itu Lahat sudah yang ketujuh. Ya. 2021 kemarin untuk pemeriksaan LHP tahun 2000, laporan keuangan tahun 2020 itu sudah yang ketujuh diterima dari BPK, dan itu berturut-turut merupakan suatu prestasi kebanggaan pemerintah Kabupaten Lahat, dan ini juga merupakan indikator bahwasanya memang pengelolaan keuangan di Kabupaten Lahat dianggap oleh pemeriksa sudah mencukupi standar-standar pengelolaan. Ya. Tadi kan Bapak singgung terkait masalah pelayanan prima. Sekarang indikatornya apa? Pelayanan prima yang sudah dilakukan oleh BPKAD. Jadi pelayanan prima itu salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu seluruh administrasi surat menyurat itu dilayani secara online. Kemudian yang kedua, berdasarkan amanat undang-undang, BPKAD juga sudah menerapkan bahwasanya mulai dari tahun 2018-2017 kita sudah menerapkan transaksi non tunai. Jadi seluruh pegawai khususnya itu ada penghasilan mereka baik itu gaji ataupun dan sebagainya itu tidak digunakan lagi melalui dana tunai. Ya, jadi melalui langsung masuk ke rekening, Pak. Ya. Tidak lagi bawa karung duit. Tidak lagi bawa rumah. Nah, kalau ini pelayanan yang menciptakan pelayanan yang bersih tadi bagaimana? Menciptakan pelayanan yang bersih itu tadi kita menjaga integritas masing-masing orang per orang. Kami di sini juga dari dulu dari zaman yang sebelumnya itu juga sudah menerapkan tingkat integritas pegawai. Berapa kali kita rapatkan supaya kita pelayanan ini benar-benar diberikan secara prima tanpa ada embel-embel pengurusan dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau rekan-rekan kita baik dari OPD atau dari manapun, apapun berkas lagi sesuai dengan aturan tanpa ada segala sesuatunya itu pasti akan diurus, karena itu salah satu bagian utama tugas pokok dan fungsi BPKAD. Ya. Ini Pak, mengelola keuangan kan, dari mana sih sumber-sumber dana yang masuk yang dikelola ini? Jadi ada 3 sumber utama yang diterima oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan di kabupaten. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah kabupaten,
kemudian yang kedua itu dari pendapatan transfer dari pusat, Ya. atau yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi PAD ini adalah salah satu bentuk kerja rekan-rekan kita di Badan Pendapatan Daerah, dan ada beberapa OPD yang menghasilkan pendapatan. Ini kita akumulasi, datanya kita akumulasi, kita perhitungkan dalam PBD. Kemudian juga ada pendapatan transfer dan dana pusat, baik itu dana bagi hasil, dana DAU maupun dana alokasi khusus. Ya, ya. Kemudian juga ada bantuan pihak ketiga dan atau ada hasil penyertaan modal kita dari Bank Sumsel, karena Lahat ini pemerintah daerah ini merupakan salah satu pemegang saham di Bank Sumsel. Ya. Ya. Ini yang terakhir Pak, masalah potensi defisit ya. Bagaimana Pak supaya mengatasi agar defisit itu ya bisa diminimalisir dan tidak terjadilah di pemerintah daerah Kabupaten Lahat, kecuali memang kasus nasional seperti dulu. Ya. Ya. Kalau defisit itu sebenarnya tidak bisa ditentukan oleh satu atau dua stakeholder, tapi harus ditentukan oleh seluruh stakeholder yang ada di kabupaten. Kan? Jadi kami BPKAD semampunya menyusun APBD ini, terutama penerimaan, dengan benar-benar memperhitungkan sumber-sumber yang real. Oh ya. Dan sesuai dengan estimasi dan prediksi yang tidak terlalu optimis. Menghitung pendapatan itu kita harus optimis, tapi tidak boleh terlalu optimis. Dengan asumsi terlalu tinggi. Ya. Kemudian untuk belanja juga kita utamakan belanja-belanja yang memang mendukung program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat dan atau penunjang kegiatan-kegiatan OPD lainnya. Hambatan yang pernah terjadi apa Pak? Kira-kira hambatan dalam pengelolaan ini? Kalau hambatan khusus di tahun 2020 dan 2021, karena sebagaimana kita ketahui bersama dan kita maklumi bersama bahwa Indonesia saat ini, bahkan dunia saat ini dilanda oleh virus COVID, pandemi COVID-19. Ini membuat salah satu indikator utama pendapatan daerah ini, terutama dari dana transfer dari pusat ini terkadang tidak menentu, dan kita harus maklumi ini karena pemerintah pusat pun saat ini sedang berupaya mempertahankan ekuitas dan akuntabilitas keuangan negara. Jadi kita salah satu bagian dari NKRI, apapun itu kita harus sama-sama berjuang membasmi pandemi COVID-19. Ya. Makasih Pak. Ya, siap. Jadi demikian saudara penjelasan dari Bapak Sekretaris BPKA di Kabupaten Lahat, Bapak Gufran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat. Demikian saudara, Anda telah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.